Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah PBO pertemuan yang ke-29, membahas tentang konsep dari abstrak kelas ya, dari kelas. Di sini pengertiannya adalah kelas yang tidak dapat secara langsung dibuat objeknya atau diinstansiasi. Jadi tidak bisa langsung dibuat objeknya. Jadi di sini ada kelas, kita tidak bisa langsung membuat objeknya, jadi harus ada perantara ya. Perantaranya apa? Perantaranya harus kita turunkan dulu. Jadi kelas yang tadi, kelas abstrak tadi itu kita turunkan dulu, hasil turunannya itu baru kita bisa buat sebagai objek ya. Jadi tidak langsung bisa ya, abstrak itu kan belum bisa terlihat ya, atau mungkin masih berupa konsep, masih berupa angan-angan ya, jadi tidak bisa langsung kita buat. Untuk properti dan metodenya itu bersifat public atau protected ya. Mengapa dua ini? Kalau nanti bersifat private berarti dia nggak bisa diturunkan. Kalau nggak bisa diturunkan berarti dia tidak bisa dibuat objeknya, jadi kelas itu tidak digunakan ya, atau mungkin tidak berguna ya. Jadi bisa public atau protected pilihannya. Nah, kalau protected kan bisa digunakan di turunannya, kalau public kan bisa digunakan di file yang lain ya. Itu sifat properti dan metodenya ya. Sebenarnya selain kelas ya, abstrak itu bisa juga diterapkan di metode ya. Tapi sekali lagi kalau metode itu dibuat abstrak ya, berarti nanti tidak bisa langsung dipakai ya, jadi hanya berupa konsep ya. Di pertemuan ini saya hanya membahas tentang abstrak dari kelas ya. Contohnya apa ya? Jadi seperti ini contohnya. Misalkan di sini ada kelas buah ya. Kemudian ada private warna. Jadi atributnya hanya warna kan ya kalau buah ya, meskipun ada bentuk dan yang lain, tapi contoh yang saya ambil ini adalah warna ya. Ini saya ambil dari Unpas ya. Kemudian di sini metodenya makan, bebas ya. Di sini misalkan kunyah dan seterusnya. Kemudian di sini set warna ya, set warna. This warna sama dengan warna ya. Jadi ini hanya contoh potongan. Ini belum lengkap ya. Seharusnya di sini juga ada public function get warna, tapi hanya sebagai contoh, jadi cukup seperti ini. Penting ada nama kelasnya, atribut sama metodenya. Kemudian jika ini kita anggap sebagai abstrak, kelas abstrak, berarti kita tidak bisa langsung seperti ini. Meskipun ini bisa, tapi ini secara konsep ini belum jelas. Jadi misalkan di sini saya buat objek namanya buah dengan B kecil. Kalau ini kan B-nya besar ya. Nah, jadi ini adalah objeknya, kemudian ini adalah kelasnya. Jadi kita buat objek namanya buah dengan B kecil dari kelas buah yang B-nya besar. Nah, kemudian di sini saya buat atau saya panggil metode makan buah. Jadi nanti kan outputnya ini. Nah, tapi ini kalau ini meskipun ini nanti jalan ya, tapi ini tetap membingungkan. Maksudnya tanda tanya adalah karena ini terlalu umum. Bagaimana cara kita buatnya? Kita harus inherit dulu. Kita harus turunkan dulu menjadi kelas baru anaknya. Jadi ini konsep, ini baru nanti kelas yang bisa kita buat objeknya. Di sini contohnya adalah kelas apel ya. Kelas apel, extend dari buah ya. Nah, di sini nanti kita bisa isi di sini function makannya gimana ya, kan dikunyah apel itu ya, dipotong atau dikunyah, kemudian digigit dari pinggirnya ya tentunya ya, atau dipotong kalau mau dari pinggir ya dipotong pakai pisau dan seterusnya ya. Itu kan cara makannya. Nah, nanti baru kita buat objek baru di sini, apel sama dengan new apel, bukan new buah lagi, apel. Jadi ada objek baru namanya apel dengan A kecil dari
kelas apel. Cara makanya gimana? Ya kan jelas jadinya. Ya, ini bukan, ini sudah nggak umum lagi, ini sudah lebih spesifik. Ya, nah seperti ini. Kalau ini kan Anda bandingkan ya. Nah, ini kan lebih jelas ini. Apel cara makannya digigit atau dipotong atau diapain gitu ya. Nah, gitu. Kalau buah ini terlalu umum, makanya kok kita tidak bisa langsung membuat atau menjelaskan isi dari metodenya. Nah, ya. Contoh yang lain dalam dunia akademik ya, ini ada kelas orang akademik ya, akademik sekali lagi ini orang itu ada nanti diturunkan jadi mahasiswa, dosen, karyawan dan mungkin diturunkan ke kelas yang lain. Ya, jadi di dunia akademik ini kita mengenal mahasiswa, dosen, karyawan dan mungkin yang lain ya, yang lain. Nah, nanti kalau kita membuat objek ya tentunya ya dari ketiga ini. Ya, atau mungkin turunan yang lain yang ada di lingkungan akademik. Nah, misalkan yang saya contohkan di lingkungan akademik hanya ada 3 ini, misalkan ya. Misalkan hanya ada 3 ini. Nah, nanti ya berarti kita buat objeknya ya dari ketiga ini. Kurang jelas nanti kalau kita buat objek dari orang. Nah, orang ini kita bisa artikan sebagai kelas abstrak. Karena apa? Orang itu terlalu umum. Di dunia akademik orang itu apa? Orang itu dia sebagai apa? Apakah dia sebagai mahasiswa? Apakah dia sebagai dosen? Apakah dia sebagai karyawan? Nah, itu. Makanya kita tidak mungkin jarang sekali menemukan kelas orang di akademik. Biasanya ya dari ketiga ini kelasnya. Makanya kalau di sistem akademik itu langsung ini kelasnya. Tidak bukan kelas orang, karena kelas orang itu terlalu umum, kurang jelas. Makanya ini bisa disebut sebagai kelas abstrak orang itu. Nah, nanti kalau di sini kita buat objeknya dari mahasiswa atau dosen atau karyawan, kan turunan dari orang. Nah, nanti mungkin MHS 1 siapa, MHS 2 siapa, itu objeknya. Kemudian kalau dosen 1 Pak siapa, dosen 2 Pak siapa. Itu kalau dari kelas dosen. Kemudian kalau karyawan Pak siapa, karyawan 1 Pak siapa, karyawan 2 Pak siapa. Kita kalau kita buat objek dari orang ini, orang 1, nah itu bingung nanti karena di sini tidak ada dia sebagai apa. Tapi kalau di sini sudah jelas nanti dia itu kelasnya MHS, dia dosen, dia karyawan. Nah, itu contoh di akademik. Nanti kalau di contoh di di bidang yang lain, misalkan di perpustakaan ya, misalkan ya. Nah, nanti di sini bisa ini tetap orang ya. Nah, di sini nanti kan bisa anggota perpustakaannya ya, anggota, kemudian di sini petugasnya dan yang lain. Nah, kan ada orangnya juga ya, ada orangnya juga ya. Jadi kita nanti buat objeknya dari kelas turunannya, bukan dari kelas aslinya atau kelas ini, kelas abstrak ini. Nah, gitu ya. Saya harap bisa dipahami. Nanti silahkan cari contoh yang lain jika belum jelas ya. Kemudian tugasnya jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tentang manfaat dari abstrak. Jadi dari penjelasan saya tadi silahkan dicari manfaatnya. Ya, sekali lagi jika kurang jelas penjelasan dari saya, silahkan mencari dari sumber yang lain. Nah, gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Christian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.